Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal-soal persiapan PAT Matematika Wajib kelas 10. Adapun materinya itu mencakup fungsi inverse dan komposisi, trigonometri, kemudian aturan sin dan kosinus. Oke, langsung aja kita bahas yang nomor pertama. Materinya adalah fungsi inverse dan fungsi komposisi. Nomor 1. Jika fx sama dengan 2x min 7, maka f inverse x adalah, seperti yang kita tahu bahwa konsep fungsi inverse adalah kebalikan dari suatu fungsi, maka kita punya shortcut kayak gini. Kalau kita perhatikan di sini, si x-nya kan dikalikan 2, kemudian dikurangi 7 ya. Maka inverse-nya itu adalah kebalikan operasi dari fungsi tadi. Ketika yang ini x-nya tadi dikali 2 dikurang 7, maka kita mulai kebalikan dari yang terakhir dulu, dikurang 7 kan tadi. Dikurang 7 lawannya adalah ditambah 7. Sebelumnya dia dikali 2, lawannya dikali 2 adalah dibagi 2. Maka inilah fungsi inverse dari x. Oke, lanjut ke nomor 2, ini lebih simpel. Diketahui gx sama dengan x plus 11, maka g inverse x sama dengan di sini x-nya hanya ditambah 11 operasinya. Maka G inverse x-nya lawannya plus adalah min. Jadi x min 11. As simple as that. Lanjut. Nomor 3, diketahui f inverse sama dengan x min 5, ditanyakan f x-nya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa kalau diketahui inverse, ditanyakan fungsi asal, berarti fungsi asalnya ini adalah inverse dari fungsi inverse-nya. Intinya sih kita menginverskan x min 5-nya. X min 5, x-nya dikurangi 5. Maka inverse-nya atau kebalikannya adalah x ditambah 5. Selesai. Kita masuk ke fungsi komposisi. Diketahui fx-nya 7x plus 2 dan gx-nya x min 6. Yang ditanyakan adalah f komposisi G. Komposisi atau fungsi gabungan itu artinya kita mensubstitusi fungsi yang ada di belakang ke fungsi yang ada di depan. Kayak gitu ya kurang lebih. Jadi ketika di sini f-nya ada di depan, maka patokan kita adalah fx. Jadi bisa kita tuliskan f gx itu sama dengan, x yang ada di sini diganti dengan gx gitu. Jadi 7x kan ya di sini. 7, x-nya ganti gx. Kita ganti gx dulu. Plus 2-nya masih ada nih. Kayak gitu. Atau boleh banget langsung menuliskan gx-nya itu apa. Jadi di sini bisa kita tuliskan dulu. 7-nya kan masih sama ya. 7 sama 2-nya ini masih sama. Nah, gx-nya nih kita ganti, kita substitusi sesuai dengan soal x min 6. Berarti sini x min 6. Kayak gitu. Selebihnya tinggal kita sederhanakan. 7 dikalikan x, 7x, 7 dikalikan min 6, min 42, plus 2 yang belakang masih ada. 7x nggak ada temennya, berarti tetap 7x, min 42 kita tambah 2. Hutang 42 dibayar 2, jadi hutangnya ada 40, 7x min 40. Lanjut ke nomor 5, diketahui fx sama dengan 4x min 5, gx-nya 2x plus 7, ditanyakan g komposisi f. Sekarang g yang ada di depan. Berarti patokan kita adalah gx. Ya, sama kayak tadi, g komposisi f itu gfx. Jadi x-nya kita ganti sebagai fx, kemudian di sini ada 2-nya tetap, x-nya kita ganti jadi fx, 2 dikalikan fx plus 7. 2 sama plus 7-nya masih sama. Sekarang fx-nya kita ganti dengan 4x min 5. Kayak gini. Kita sederhanakan. 2 dikalikan 4x, 8x. 2 dikalikan min 5, min 10. Plus 7 yang belakang masih sama. 8x nggak ada temennya. Min 10 plus 7, min 3. Lanjut ke nomor 6. Diketahui gx sama dengan x plus 8, fx-nya x min 1, maka f komposisi g. Sama kayak tadi banget ya. Patokan kita f sekarang. F gx. Kemudian di sini ada x. X-nya berarti diganti jadi gx.
Gx min 1 ya, dimana Gx-nya adalah X plus 8. Maka kita ganti jadi X plus 8, kemudian min 1-nya masih ada seperti awal. Kemudian X yang ada temennya, 8 kurang 1, 7. Jadi jawabannya adalah X plus 7. Lanjut ke nomor 7. Misalkan F adalah bilangan real, fungsi F adalah fungsi yang memantahkan bilangan real, G juga fungsi yang memantahkan bilangan real. Ini hanya pelengkap aja, keterangan pelengkap. Dengan Fx-nya sama dengan X plus 3, dan Gx-nya sama dengan 2X min 1. Yang ditanyakan adalah G komposisi F inverse. Oke. Di sini kita ingat-ingat dulu ada sifat inverse fungsi komposisi kayak gini. Jadi setiap kita punya F komposisi G inverse, itu bisa aja kita komposisikan dulu, baru cari inverse-nya di akhir, atau bisa juga dicari inverse-nya masing-masing, baru dikomposisikan dengan syarat dibalik urutannya. Jadi kalau di sini F O G berarti jadi G inverse komposisi F inverse kayak gitu. Nah, ini berlaku juga untuk G O F inverse, itu berarti sama dengan F inverse komposisi G inverse. Nanti tinggal dipilih, jawabannya kan sama. Ya, jadi ketika ditanyakan G O F inverse, komposisi ini kadang saya nyebutnya O ya, bisa juga disebut gitu penyebutannya. Nah, GOF inverse nih ditanyakan di sini, berarti kita bisa menggunakan ini, dipilih aja salah satu. Jadi boleh dicari komposisinya dulu, baru diinverskan atau diinverskan dari awal. Dan di sini saya mau menggunakan yang ini aja, yang asal dulu ya, yang asalnya. Jadi saya akan cari dulu GOF-nya dulu. Oke, GOF itu kan sama dengan G yang ada di dalamnya X. Gini ya. Nah, G di sini adalah 2X min 1. 2, kita tulis 2. X-nya kita ganti jadi Fx. Min 1-nya sama, kayak gitu. Jadi 2 dikali Fx-nya X plus 3. Min 1. Kita sederhanakan, 2 dikalikan X, 2X. 2 dikalikan 3 plus 6. Min 1 yang belakang masih ada. Nggak usah dikalikan kedua ya, karena 2-nya cuma punya X plus 3-nya aja. 2X-nya tetap, 6 dikurang 1-nya 5, 2X plus 5. Nah, ini baru G komposisi F. Yang ditanyakan adalah G komposisi F inverse. Berarti kita inversekan hasil yang tadi. 2X plus 5. Oke. X-nya dikalikan 2, kemudian ditambah 5. Maka inverse-nya adalah si X-nya ini, mulai dari operasi terakhir ya, plus 5 lawannya adalah min 5. Dikali 2 lawannya adalah per 2. Jadi jawabannya adalah X min 5 per 2. Kalau mau menggunakan cara yang ini juga nanti hasil akan sama. X min 5 per 2. Lanjut ke nomor 8. Fx-nya X min 5. Gx-nya 3X plus 1. Yang ditanyakan G inverse komposisi F inverse X. Oke. Kita tahu bahwa tadi ini akan sama dengan F O G inverse X ya. Kita pakai sifat yang tadi nih. Yang ini dari ini ke sini. Kan yang ditanyakan F inverse komposisi G inverse komposisi F inverse. Nah, berarti ini ditanyakan, kita bisa mencarinya yang ini, nanti nilainya sama. Kayak gitu. Boleh sih dicari inverse masing-masing, cuma lebih simpel cari komposisi dulu baru diinverskan di akhir. Gitu ya. Jadi kita akan mengarah ke sini. Jadi pertama-tama kita cari dulu FOG-nya. F komposisi G ya. Berarti F yang di dalamnya ada GX. Jadi patokan kita Fx-nya. Fx-nya X min 5. X-nya diganti jadi GX. Min 5-nya tetap. Dimana Gx-nya adalah 3X plus 1. Ini ganti jadi 3X plus 1, min 5-nya tetap 3X nggak ada temennya, 1 dikurang 5, min 4. 3X min 4. Ini baru FOG. Jadi kalau kita mau mencari ini, FOG inverse, maka
Jawabannya adalah, oke, kita mulai dari yang terluar, min X selalu X ya. Dimulai dari X, min 4 lawannya adalah plus 4, dikalikan 3, berarti jadi dibagi 3X plus 4 dibagi 3. Oke, lanjut ke nomor 9. Diketahui fx-nya sama dengan 3x min 2, GOF-x-nya sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Nilai G1 adalah, oke, di sini diketahui F, diketahui G komposisi F, tapi Gx-nya kita belum tahu kan ya? Gx. Jadi kalau kita mau cari G1, otomatis perlu Gx gitu. Berarti kita bekerjanya dari yang komposisi ini dulu. GOFX. GOFX sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Ini GOFX kan G yang di dalamnya ada fx. Kan di sini 2x kuadrat min 6x plus 1. Dimana fx-nya sudah diketahui, fx-nya yaitu 3x min 2. Maka G dari 3x min 2 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Oke, karena yang ditanyakan adalah G1, sebenarnya bisa pakai permisalan. Cuma karena di sini sudah to the point yang ditanyakan X-nya 1, maka kita langsung ambil 3x min 2-nya ini, kita sama dengankan dengan 1. Sehingga nanti kita dapat X-nya. 3x min 2 sama dengan 1. Dari sini ya satunya. Maka 3x sama dengan 1 min 2 pindah jadi plus 2. Maka 3x sama dengan 3. Maka x-nya sama dengan 3 bagi 3. 1. Nah, ketika kita udah dapat x sama dengan 1, maka langkah selanjutnya adalah mengganti x dengan 1. G 3 dikali 1 dikurang 2. Ini juga sama dikali 1. Itu kuadrat min 6 dikali 1 plus 1. 3 kali 1 kurang 2, 1 ya, jadi G1. 2 kali 1, 2, min 6 dikali 1 min 6, plus 1. Maka G1 sama dengan 2 dikurang 6, min 4 tambah 1, min 3. Jadi inilah jawabannya, min 3. Lanjut ke nomor 10. Diketahui Gx-nya 3x min 5, FOGX-nya 5x plus 3, 7x min 9. Yang ditanyakan F1. Oke, sama kayak tadi kita kerja dari sini dulu. FOGX sama dengan 5x plus 3, 7x min 9. Dimana FOGX adalah F yang di dalamnya ada Gx. Ini. Kemudian 5x plus 3 per 7x min 9. Gx-nya itu sudah diketahui 3x min 5. Berarti di sini 5x plus 3 per 7x min 9. Lagi-lagi, karena yang ditanyakan F1, berarti kita ambil yang ada di dalam kurung sini. Kita sama dengankan dengan 1. 3x min 5 sama dengan 1. 3x sama dengan 1 plus 5 ya. Maka 3x sama dengan 6. Maka x-nya 6 bagi 3. 2. Itu jadi kita ganti bagiannya semuanya x-nya dengan 2. F 3 kali 2 kurang 5. Sama dengan 5x plus 3. Berarti 5 dikali 2 plus 3 per 7 dikali 2 min 9. 3 kali 2, 6, kurang 5, 1, berarti langsung dapat F1. 5 kali 2, 10, tambah 3, 13, 14, 7 kali 2, 14, dikurang 9, sama dengan 5. Jadi jawabannya 13 per 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke trigonometri, yaitu tentang satuan sudut. Di sini ditanyakan 2 pi radian sama dengan, ini derajat ya, berapa derajat. Oke. Yang perlu kita ingat adalah
Kalau kita mau mengubah dari radian ke derajat, kan dari radian mau ke derajat ya, berarti itu dikali dengan 180 per pi. Sedangkan kalau dari derajat mau ke radian, itu berarti dikali dengan pi per 180. Oke, jadi ketika di sini 2 pi radian mau ke derajat, berarti 2 pi dikali dengan 180 per pi. Kemudian pi-nya coret-coret, 2 dikali 180, 360 derajat. Nomor 12, 225 derajat mau ke radian, berarti dikali dengan pi per 180. Ini kita kalikan aja, 225 pi per 180, kemudian kita sederhanakan. Ini bisa sama-sama kita bagi 45. Kalau dibagi 45 itu jadinya 225 dibagi 45, 5. Jadi 5 pi, 180 bagi 45, 45 pi per 4. Nomor 13, 7 pi per 6 radian, 7 pi per 6 mau jadi derajat, berarti dikali dengan 180 per pi. Coret, coret, 180 kita bagi 6 aja dulu, jadi 30. 30 baru kita kali 7, 210. Nah, lanjut ke bahasan bearings. Jadi bearings itu pengertiannya adalah sudut yang diukur dari garis utara sampai ke garis penghubung antara dua titik. Gitu, jadi dari sini ke sini. Dan dia ke arah jarum jam berputarnya. Oke, di sini ada gambar peta, kemudian ditanyakan adalah bearing ke Balikpapan dari Jakarta. Jadi kalau dari Jakarta berarti sudah benar nih peletakan busurnya ya, dari Jakarta ke Balikpapan. Berarti dari garis utaranya Jakarta, ini dari sini ke Balikpapan yang ini. Jadi kita hubungkan, ini udah ada garisnya, jadi enak. Tinggal kita ukur dari sini ke sini berapa. Ini juga udah ada busurnya. Nah, yang perlu diingat mungkin busurnya itu kita menghitungnya dari 0 ya. Nih, yang dari 0, yang bawah nih kebetulan sini. Sini berarti kita lihatnya yang bawah sini kayak gitu, berarti dia sekitar ada di 65 ya teman-teman. 64. Jadi 64 derajat. Dan penulisannya kalau dia 2 angka berarti ditambahkan 0 di depannya. 064 derajat kayak gitu. Oke, yang kedua, bearing ke Jakarta dari Balikpapan. Nah, sedangkan di sini kan nggak ada garis utaranya ya, ribet lagi nih. Tapi ada shortcut, yaitu kita patokannya dari 064 tadi, dari 64 tadi. Jadi kalau misalkan dicari bearing kebalikan dan sudut bearingnya ini di bawah 180, maka 64 ini tinggal kita tambahkan dengan 180. 64 tambah 180 sama dengan 244 ya, 244 derajat. Kemudian yang C ditanyakan nama kotanya nih. Jadi diketahui bearingnya adalah 100 dari Jakarta. Wah, jadi berarti bisa kita ikutin busur yang ini. Tapi 100. Nah, 100 itu kira-kira kan di sini ya. 100 ini harus kita zoom 90 100 90 sini 100 di sini kan. Jadi nah ini kalau kita tarik garis lurus ya, ini mungkin nggak lurus tapi kalau tarik garis lurus dia akan pas banget ke Surabaya. Jadi untuk melengkapi kalimat ini, the bearing of Surabaya from Jakarta is 100 degree. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri. Oke, di sini ada segitiga. Kemudian yang diminta adalah tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga di atas. Oke, sin sudutnya ada di sini. Berarti supaya gampang kita tentuin mana depan miring, mana samping ya. Depan itu berarti yang ada di sininya, di hadapan, di depannya gitu. Samping itu berarti yang ini samping, miring itu selalu yang sisi terpanjang gitu. Oke, sin itu adalah depan dibagi miring, sin demi ya.
depannya adalah Y, miringnya R, jadi Y per R. Cos sami, sampingnya adalah X, mi-nya R, jadi X per R. Tan desa, depannya adalah Y, sampingnya adalah X, jadi tan sama dengan Y per X. Lanjut ke nomor 16, ini udah ada angkanya. Jadi X-nya katanya 15, kemudian Y-nya 20, R-nya 25. Ini sebagai depan, samping, miring. Oke, kita mulai dari sin dulu. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya adalah 20, miringnya 25. 20 per 25 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 20 bagi 5 4, 25 dibagi 5, 4 per 5. Kemudian cos alfa samping dibagi miring, sampingnya adalah 15, miringnya 25. Sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5, jadinya 3 per 5. Tan alfa sama dengan D per sa, tan desa. Depannya adalah 20, sampingnya 15. Sederhanakan, sama-sama dibagi 5, jadinya 4 per 3. Oke, lanjut ke nomor 17. Kita sudah masuk ke sudut istimewa. Di sini ditanyakan tan 60. Ini kuncinya menghafal atau mengingat ya, mengingat tabel sudut istimewa ya teman-teman. Jadi boleh deh kita coba buat tabelnya. Ada sin, ada cos, ada tan, kemudian ada sudutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi ada 5 sudut istimewa ya teman-teman. Kemudian kita coba isi, sin itu mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos itu kebalikannya aja, jadi kita mulai 0 dari sini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Tangan itu adalah hasil bagi antara sin dan cos. 0 dibagi 1 itu adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah 1/3 akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 otomatis 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, tinggal akar 3 aja. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, undefined. Maka jika ditanyakan tan 60, jawabannya adalah akar 3. Lanjut ke nomor 18, 3 cos 30 plus sin 45. Oke, 3 cos 30 adalah setengah akar 3. Ditambah sin 45 setengah akar 2. 3 dikali setengah akar 3, 3 per 2 akar 3. Kemudian plus setengah akar 2. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau mau tadi bisa juga dari ini setengahnya kita keluarin ya. Jadinya setengah buka kurung 3 akar 3 plus akar 2. Ini juga boleh, ini boleh, ini boleh. Karena akarnya berbeda ya, jadi nggak bisa dijumlah. Nomor 19, 3 sin kuadrat 90 plus 2 cos pangkat 3 90. Oke, 3 kuadrat di sini berarti dia kuadrat gitu ya, maksudnya jadi sin 90 dikuadratin gitu. Kita terus gini dulu deh. Tambah 2, ini pangkat 3 berarti di luar sebenarnya. Jadi 2 cos 90 pangkat 3, kayak gitu. Nah, sin 90 kan 1 kuadrat, cos 90 0 pangkat 3 gitu. Tinggal dihitung. 3 dikali 1 kuadrat 3, 2 dikali 0 pangkat 3 0 ya. Jadi jawabannya 3. Oke, kita masuk ke materi sudut berelasi. Sudut 315 derajat berada di kuadran. Oke, jadi kuadran itu mulai dari sini ya, 0 sampai 180, 0 sampai 90 sampai 180, sini 270, nanti ujungnya balik ke 360. Kayak gitu kan. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maka 315 itu kan posisinya di sini di antara 270 sampai 360, maka dia ada di kuadran 4. Lanjut. Nilai tan bernilai negatif di kuadran. Oke. Kuncinya adalah all, sin, sindikat, tangan, kosong ya. Jadi maksudnya adalah di kuadran 1 semuanya positif.
Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Di kuadran 3 hanya tan. Di kuadran 4 hanya cos. Jadi ketika ditanyakan nilai tan bernilai negatif, maka negatifnya ada di kuadran 2 dan 4 ya, karena di sini dia positif, di sini semuanya positif. Jadi 2 dan 4. Nomor 22, di kuadran 2 perbandingan trigonometri yang bernilai positif. All sin ya, tadi sindikat. Tangan kosong berarti sin. Lanjut nomor 23, cos 150. Oke, sekarang kita mulai ingat lagi rumus-rumus. Di kuadran 1 itu alfa, di kuadran 2 180 minus alfa, di kuadran 3 180 plus alfa, di kuadran 4 360 minus alfa. Jadi kita identifikasi dulu 150 kuadran berapa? Kuadran 2. 180 nih kuadran 2 pakai rumus ini ya. Dikurang berapa yang hasilnya 150. Cosnya tetap 180 dikurang 30 ya. Nah, ini kalau di sudut berelasi kita ambil yang belakangnya aja. Jadi cos 30. Cos 30, kemudian jangan lupa di kuadran 2 cosnya negatif nih karena cuma sin yang positif. Maka di sini jangan lupa dikasih negatif. Nah, cos 30 tadi setengah akar 3. Jadi jawabannya min setengah akar 3. Sin 240. 240 ada di kuadran 3. Sin dari kuadran 3 rumusnya ini 180 tambah berapa yang hasilnya 240 tambah 60. Maka sama dengan, nah sin di kuadran 3 bernilai negatif juga. Min sin ambil belakangnya 60. Sin 60 setengah akar 3. Minnya jangan lupa, min setengah akar 3. Tan 330. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 rumusnya 360 dikurang 30 supaya jadi 330. Kemudian tan di kuadran 4 nih bisa kita cek lagi tabel yang tadi, tan negatif ya, jadi min tan 30 ambil belakangnya. Tan 30 tadi sepertiga akar 3, jadi jawabannya min sepertiga akar 3. Oke, selanjutnya 3pi per 4. 3pi per 4 supaya mempermudah kita jadikan derajat dulu. 3pi per 4 kita kali dengan 180 per pi ya, coret 180 bagi 4, 45 kali 3 135. Jadi kita sama aja mencari tan 135 derajat. Ini ada di kuadran 2. Di kuadran 2 rumusnya 180 min berapa? Min 45 ya, untuk jadi 135. Tan di kuadran 2 negatif, min tan ambil belakangnya aja 45. Tan 45 1. Jadi min 1. Oke, nomor 27. Di sini ada grafik fungsi trigonometri. Kita diminta memasangkan. Jadi y sama dengan sin 2x. Sin itu ciri-cirinya dia mulai dari 0 ya, kayak gini. Jadi mulai dari kaki bukit dulu. Maka ini pasangannya adalah yang ketiga. Kemudian yang B itu cos, dia ciri-cirinya mulai dari puncak dulu nih, turun. Ini adalah 1. Dan tangan ciri-cirinya dia terputus-putus seperti ini. Ini 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Nomor 28 ada sin per cos beta. Sin per cos itu hasilnya adalah tangen beta. Oke, kemudian kalau cos per sin, berarti kebalikannya tangen adalah kotangen beta. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini diingat-ingat lagi rumus-rumus identitas ya. Pembuktiannya sudah pernah kita bahas, jadi tinggal mengingat hasil akhirnya aja. Nomor 31, sin theta sama dengan 7/25, cos theta sama dengan. Oke, untuk nomor 31 ini ada 2 cara. Jadi kita bisa pakai Pitagoras atau bisa pakai identitas trigonometri yang ini. Karena sebelumnya kita selalu pakai Pitagoras ya. Jadi 7/25 kita tentuin dulu depan, miring, terus cari samping gitu ya. Kita sekarang coba pakai identitas trigonometri ya. Nanti hasilnya akan sama. Nah, kita tahu identitas trigonometri sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau di sini theta, jadinya kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Ketika kita mau cari cos,
Berarti sinnya kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya cos kuadrat theta sama dengan sin yang tadinya positif jadi negatif min sin kuadrat theta. Kayak gini. Nah, karena ini masih kuadrat, berarti kalau kita mau cari cos theta aja, otomatis yang sebelah kanan kita akarkan ya. 1 min sin kuadrat theta kayak gini. Nah, tinggal kita cari deh bahwa cos theta sama dengan akar 1 min sin theta itu kan ini 7/25, jadi 7/25 kita kuadratkan. Jadinya 1 min 7 kuadrat 4 plus 9, 25 kuadrat 625. Kita samakan penyebut ya, jadi sama-sama 625. 625 dikurang 49. Tuh, 625 kurang 49 itu 576 per 625. 576, akar 576 itu 24, akar 625 itu 25, jadi 24/25. Oke. Sekan 60. Oke, sekan itu kebalikannya cos kan ya, jadi 1 per cos 60. Cos 60 tadi setengah, 1 dibagi setengah, sama aja 1 dikali 2/1. Ini dibalik. Jadinya 2. 1 per sin, kebalikannya sin itu, kebalikannya maksudnya 1 per ya. Itu adalah kosekan theta. 1 per sin 30. 1 per sin 30 setengah. 1 per setengah sama kayak tadi ya. 1 dikali 2/1. 2. Oke, nomor 35. Sedikit lagi. Aturan sin yang tepat. Aturan sin itu adalah A per sin A. Jadi antara sisi dengan sudut yang ada di hadapannya sama dengan B per sin B. Oke, sama dengan C per sin C. Kalau untuk aturan kosinus, dia tuh ada 3 juga, berarti ada A, ada B, ada C. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ikutin yang depannya. Kalau B berarti A kuadrat plus C kuadrat min 2AC. Ini ikut yang ini. Cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Oke, luas segitiga sekarang. Nah, rumus luas segitiga itu berarti dua sisi yang berpotongan di satu sudut gitu. Jadi setengah dikali B dikali C dikali sin A. Ada 3 sih sebenarnya. Bisa juga kita pakai kalau sisinya A sama B berarti setengah kali A kali B kali sin C. Terakhir bisa juga setengah dikali misalkan A sama C berarti A dikali C dikali sin B. Kayak gitu. Oke, panjang QR. Ini ya. Kalau ada 2 sudut yang diketahui, ditanyakan salah satu sisinya lagi, maka kita menggunakan aturan sin. Jadi 7, langsung aja ya, tanpa rumus, 7 per sin sudut di hadapannya 30 sama dengan ini yang ditanyakan. X per sin 60. Kayak gitu. Tinggal kita hitung, 7 sin 30 itu setengah, X-nya tetap, sin 60 setengah akar 3. Coret, kali silang, X aja ya, kita mau cari X. Berarti X-nya itu adalah 7 dikalikan ke akar 3. Karena setengahnya tadi udah kecoret. 7 akar 3. Nomor 39, segitiga ABC, sudut A-nya 60, AB-nya 10, AC-nya 7, luas segitiga tersebut. Oke, ini kan sisinya udah memang bisa mencari luas ya dengan rumus yang tadi, karena saling berpotongan di satu sudut. Jadi luasnya adalah setengah dikali 10 dikali 7 dikali sin 60. Jadi setengah kali 10 kali 7 sin 60 setengah akar 3. Setengah kali 10 5. 5 kali 7 35. 35 dikali setengah berarti 35 per 2 akar 3. Oke, terakhir.
panjang X. Nah, ini kan yang diketahui cuma satu sudut kan ya, terus sisinya tuh yang berhimpit kayak gini. Bukan berhimpit sih, berpotongan di satu sudut, maka ini pakai aturan kosinus. X kuadrat adalah 7 kuadrat plus 5 kuadrat min 2 kali 7 kali 5 gitu ya, min 2. Ini nih rumusnya yang tadi kita tulis nih, mana ini udah bisa di sana ya, ada min 2 gitu kan. Kemudian cosnya cos 60, 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 2 kali 7 14 kali 5 70, cos 60 setengah. Di 49 tambah 25, 70 dikali setengah kan 35. Ini dikalikan duluan ya. 49 tambah 25 dikurang 35. 39 ya. Jangan lupa ini masih kuadrat, jadi X sama dengan akar 39. Oke, selesai untuk pembahasan ini. Silakan diulang lagi. Thank you yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.